Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sore hari ini, petang hari ini kita boleh kembali datang di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa juga bahwa kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2023, tahun yang katanya kelam, tapi Tuhan tetap menyertai kita sampai penghujung tahun ini. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita juga akan merayakan perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada satu ayat yang seringkali boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Ada salah satu ayat yang seringkali muncul di dalam setiap pemberitaan Natal. Di dalam pesan Natal, setiap kali pesan ini muncul, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu, harusnya kita memiliki kesadaran yang kuat tentang hal ini. Bapak Ibu, Allah hadir di tengah-tengah kita. Jadi dalam Matius 1 pasal 23, nggak usah pindah ke Bible, ini saja cukup. Jadi Matius pasal 1 ayat yang ke-23, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan menyebutnya dia adalah apa? Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Tuhan beserta saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini sebenarnya mengandung makna yang dalam. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Kalau menyertai itu tidak hanya datang pada waktu tertentu, tetapi selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan kesadaran ini harusnya menjadi kesadaran yang kuat dalam hidup saudara dan saya, bahwa Allah hadir di dalam hidup saudara dan saya. Akan sangat berbeda kalau Bapak Ibu memiliki kesadaran ini. Cara hidup saudara, cara bertindak saudara, cara berpikir saudara, cara tingkah laku kita akan sangat berbeda kalau kesadaran kita mencapai tahapan ini, bahwa Allah ada bersama-sama saudara dan saya setiap saat, bukan hanya pada waktu suka saja, bukan pada waktu duka saja, tetapi setiap saat Allah hadir, ada dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan saudara, dalam studi saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara. Allah selalu hadir. Nah, itulah yang diangkat oleh BPP kita, Sinode GBI, yaitu judul renungan kita adalah Coram Deo. Coram Deo, Bapak Ibu Saudara, ini satu istilah yang biasa dipakai di dalam teologia, bahwa kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, Coram Deo itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari bahasa Latin, yang artinya berasal dari dua kata
Kata yang pertama adalah orang itu di hadapan, ya, di depan mata, di depan pupil mata kita, ya. Kemudian Deo itu artinya Allah atau Tuhan. Jadi koran Deo itu Tuhan ada di depan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita menoleh ke sana, Tuhan ada di sana. Kita menghadap ke sana, Tuhan ada di sana. Kita menghadap ke sana, Tuhan ada di sana. Di semua sisi hidup saudara dan saya, ternyata Tuhan ada. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita punya kesadaran itu, bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, maka kita akan berbeda Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi, tetapi jarang sekali orang yang menyadari itu. Bapak Ibu, hari ini coba berapa di antara kita yang sadar bahwa kita diamat-amati oleh kamera CCTV. Hampir gak ada yang menyadari. Padahal tiap minggu saudara duduk di tempat ini, ada beberapa CCTV yang ada di ruangan ini yang mengamat-amati saudara. Ketika saudara turun juga ada. Saudara akan punya gerak-gerik yang berbeda ketika ada CCTV yang mengamat-amati kita. Saudara akan lebih berhati-hati, saudara akan lebih setia, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Jadi karena Allah itu hadir di mana-mana, karena Allah itu omnipresent, Bapak Ibu, kita meyakini bahwa Tuhan itu hadir menopang kehidupan, semua kehidupan. Bahkan kita percaya juga Tuhan hadir di semua tempat. Bapak Ibu, di tempat ibadah yang lain, di gereja-gereja yang lain, Allah hadir nggak? Hadir. Saudara percaya ya, hadir. Bapak Ibu, saudara percaya nggak di sekolah itu Allah hadir di sana? Percaya nggak? Percaya, hadir. Lalu saudara percaya nggak bahwa di tempat-tempat ibadah non-Kristen pun Tuhan hadir? Benar nggak? Percaya nggak Bapak Ibu? Nah, mulai ragu-ragu ini, ya. Percaya nggak Bapak Ibu? Di tempat ibadah non-Kristen Tuhan hadir di sana. Pak David, ini ajaran sesat kali. Masa kan Tuhan hanya hadir di gereja saja. Bapak Ibu, Tuhan Allah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia menopang semua kehidupan yang ada di muka bumi. Kehadirannya itu membuat kehidupan semua ada. Jadi di mana-mana tempat Tuhan itu hadir. Hanya persoalannya adalah kita sadar nggak akan kehadiran Tuhan? Kita punya nggak relasi yang khusus dengan yang hadir dalam hidup saudara dan saya? Itu persoalannya, itu masalahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, koram Deo, yang dimaksud koram Deo itu bukan sekedar karena Allah hadir di mana-mana lalu kita hidup di hadapan Allah, bukan itu saja. Tapi Allah yang transenden itu hadir menjangkau saudara dan saya, supaya saudara dan saya itu bisa berelasi dengan Tuhan. Amin. Jadi tanpa relasi kita dengan Tuhan, kehadiran Tuhan itu gak ada maknanya. Bapak Ibu, makanya harus ada relasi dengan Tuhan. Relasi kita diperbaharui oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan dengan Allah ketika Kristus mati di atas kayu salib. Dia memberikan kita hidup sehingga kita berelasi kembali dengan Allah.
Sehingga setiap kehadirannya itu akan kita rasakan. Bahwa Allah menolong saudara, bahwa Allah menopang kehidupan saudara. Pujian dari awal sampai akhir membuat saya terharu, sangat terharu. Yang menyatakan bahwa Allah hadir, Allah beserta kita, Coram Deo, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, setiap kali kalau kita mendengar doa berkat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24, 25 dan 26, Allah memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kamu di sini, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Artinya apa? Kamu jalan ke situ, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Dengan wajahnya Tuhan menyinari. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kita pergi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Artinya apa? Ternyata Tuhan itu sangat dekat dengan saudara dan saya. Karena Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Dan pernyataan ini diteguhkan kembali, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Satu persatu hari ini pun Bapak Ibu Saudara ditatap oleh Tuhan. Saudara dipandang oleh Tuhan. Bagaimana saudara tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sampai kedalaman hati saudara pun Tuhan tahu. Persoalan-persoalan sedetil apapun Tuhan tahu. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang pura-pura, siapa yang datang dengan kemunafikan, Tuhan tahu. Siapa yang datang dengan cucuran air mata, dengan kerinduan yang dalam kepada Tuhan, Tuhan tahu persis. Karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan itulah yang disebut Coram Deo, Bapak Ibu. Kesadaran kita mestinya semakin hari dan semakin tahu bahwa Allah hadir, Allah ada, Allah dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita, tidak jauh dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kesadaran itu ada, saudara tidak main-main dengan kehidupan ini. Semakin kita tidak akan berani dengan kehidupan ini, dengan main-main yang tidak lagi berkenan pada Tuhan. Satu kali Bapak Ibu, ada beberapa anak perempuan murid saya datang ke ruangan atau pintu. Pak David, boleh nggak saya lihat CCTV? Karena Bapak Ibu, saya pantau semua kelas, semua ruangan kelas itu dari ruangan saya. Kenapa? Nah, kamu kehilangan, kamu mau lihat CCTV? Pak David, satunya mengaku, saya kehilangan uang Pak, 50.000. Ya Pak, saya juga 10.000. Satunya lagi, saya juga Pak, tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi ada uang saya hilang. Ada beberapa anak yang mengatakan seperti itu. Boleh nggak Pak saya lihat CCTV? Silakan lihat CCTV. Passwordnya kebetulan tidak dipasang, lalu diklik jam sekian, dibuka. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, ada orang masuk ke dalam ruang kelas itu. Dan dengan santainya dia masuk ke setiap dia menghampiri ke setiap tempat duduk anak-anak itu. Lalu dia ambil uang, dia kantongi 50.000. Satunya lagi dibuka, ada 10.000, dia kantongi. Bapak Ibu, sampai dia santainya dengan begitu. Waktu saya mengamati, ini anak ini kenapa punya tingkah laku yang seperti ini, Bapak Ibu. Dan teridentifikasi, ternyata anak itu kita panggil. Nah, kenapa kamu seperti itu? Dia nggak sadar, Bapak Ibu. Ternyata di dalam kelas itu ada apa? CCTV.
Kalau saya lihat CCTV, saya tidak akan melakukan hal yang sangat tidak terpuji. Lalu hari itu juga saya biasa nggak mau tunda-tunda persoalan. Hari itu juga orang tuanya panggil. Bapak Ibu, kita panggil orang tuanya, datang, orang tua perempuan datang. Bapak, nah Ibu, saya mau yang datang bapak sama ibu, harus suami istri. Kenapa? Karena mendidik anak, saya biasakan harus kompak. Pak, nggak bisa, suami saya sibuk gini-gini. Waktunya kapan saya menyesuaikan? Akhirnya dengar, ternyata ibu itu nggak mau ayahnya tahu, nggak mau papanya tahu. Dia takut kalau papanya tahu. Suaminya tahu, pasti dia akan marah besar karena punya anak yang kelakuannya seperti itu. Yang di rumah padahal dia anak yang baik. Kelihatannya, Bapak Ibu, kelihatannya. Dan selama ini ayahnya dia cerita, ayahnya ketika dia datang, ayahnya cerita, Pak David, saya itu ngajari anak-anak berderma. Saya justru memberi banyak orang yatim piatu dengan uang saya. Dan saya tidak tahu ternyata anak saya justru mengambil milik orang lain. Kenapa Bapak Ibu punya kelakuan seperti itu? Ya, Bapak Ibu, pasti kesadaran akan hidup yang tidak diawasi, hidup yang bebas itu, Bapak Ibu. Dan itu kelihatan nyata di dalam layar CCTV itu, TV itu, Bapak Ibu. Nggak bisa ngelak lagi. Begitu papanya dikasih tahu, dia nggak mau ngasih tahu malam. Jadi pagi baru dikasih tahu, ya. Kenapa baru dikasih tahu? Saya takut Pak, nanti ganggu ayahnya karena ayahnya kerjanya nanti terganggu. Begitu ayahnya bangun, habis berdoa subuh, Bapak Ibu kasih tahu, Pak, anak kita ini ternyata gini. Malunya luar biasa ya, malunya luar biasa. Dan Bapak Ibu, ayahnya itu udah kayak orang kesurupan. Anaknya belum bangun, dibangunin, digampar Bapak Ibu. Aduh, jadi seperti itu ayahnya, saking gregetannya. Ini tadi ilustrasi saja Bapak Ibu. Sebenarnya ada yang mengawasi saudara, ada yang memperhatikan kita, yaitu Allah kita. 24 sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu terus menerus mengawasi kita. Allah beserta kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang disebut Koram Diu. Koram Diu, Bapak Ibu. Saya senang sekali dengan satu tokoh Alkitab. Siapa namanya? Daud. Daud itu salah satu tokoh Alkitab yang benar-benar menempatkan Tuhan itu di depan hidup, di dalam kehidupannya. Dari SMA saya sangat senang dengan kisah Daud, dengan ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur, Bapak Ibu. Jadi kebetulan nama saya David dan papa saya itu seorang hamba Tuhan, pendeta. Gak tahu kenapa alasannya apa, saya juga gak tahu. Saya gak bisa nanya lagi karena orang tua saya meninggal. Kakak saya itu laki-laki juga. Kakak saya persis namanya Daud. Kenapa dua-dua anaknya, satunya dikasih nama Daud, adiknya dikasih nama David? Bukankah ini sama? Ya, mungkin karena papa saya mengagumi tokoh Daud. Dan semua orang kenal Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia menghantar aku ke air yang tenang.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang hibur aku. Ya, aku tidak takut bahaya di dalam lembah kekelaman sekalipun. Tadi pujian Ando tadi bagus banget. Apa Ando tadi? Dalam lembah gelap. Apa Ando? Yang tak kulewati tanpa hadirmu. Dalam lembah kelam sekalipun, Bapak Ibu, Tuhan hadir. Daud punya keyakinan seperti itu. Daud tidak selalu sukses dalam hidupnya. Hidup Daud tidak selalu mujur. Walaupun dia akhirnya menjadi seorang raja yang terkenal sampai hari ini. Tapi kehidupan Daud naik turun. Pernah dia jatuh dalam dosa. Makanya ini contoh Daud yang benar-benar menempatkan saya. Jadi Bapak Ibu, kesadaran ini mesti tahu persis. Ada seorang remaja yang diingetin sama kakak pembinanya ketika dia main HP. Waktu dengar khotbah, dia main HP. Dia kirim WA, dia status orang. Lalu diingetin oleh kakak rohani kakak rohani. Dek, kamu jangan main HP begitu. Allah hadir loh di sini. Lalu anak itu mulai simpan HP-nya. Bapak Ibu Saudara, simpan HP-nya, nggak baca HP lagi. Tapi begitu kakak rohaninya meleng, ya, ke sana, ya, perhatiannya, ini anak rohaninya ambil HP lagi, dibuka lagi. Bapak Ibu Saudara, kadang kita sebagai dewasa, saya juga belajar Bapak Ibu. Sebagai orang dewasa pun juga tidak merasakan bahwa Allah hadir dalam ibadah kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Allah nggak hadir. Nah, kalau kesadaran itu tidak ada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak bisa hidup seperti Daud. Bapak Ibu, Daud itu hidup sungguh-sungguh menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga sampai Petrus pun pada waktu dia khotbah di hadapan 3.000 orang, Petrus membuat contoh seorang Daud yang dicatat oleh Lukas, Bapak Ibu. Jadi Petrus berkata, sebab Daud berkata tentang dia. Jadi ini Daud, kata-kata Daud, tapi dikutip lagi oleh Petrus, seorang pengkhotbah yang luar biasa pada awal abad itu, ya, abad pertama. Dan Daud berkata, aku senantiasa memandang Tuhan, kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kanan, aku tidak goyah. Itu dikutip oleh Petrus pada waktu khotbah. Yang nulis Lukas karena terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Itu penulisnya adalah Lukas. Yang dikutip Bapak Ibu itu ternyata di dalam kitab Mazmur. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kanan, aku tidak goyah. Bapak Ibu sangat menarik. Mohon maaf saya minum ya, agak takut nanti. Bapak Ibu, dikutip oleh Petrus ini di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur 16 ayat 8 Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya sangat powerful, sangat bagus sekali.
Dikatakan begini, saya mendudukkan Tuhan itu di depan saya. Wah, ini luar biasa ini. Seandainya kita punya gagasan atau punya pemikiran seperti Daud, itu luar biasa. Saya letakkan Tuhan di hadapan saya. Saya mendudukkan Tuhan. Ini ungkapan yang luar biasa. Ekspresi dalam sikap Daud kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu Saudara, jadi ini tokoh Daud. Tetapi Bapak Ibu, nah kita baru mau masuk, ya, baru mau masuk ayatnya. Ayat yang menjadi acuan gereja kita itu di dalam Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai ayat yang ke 13 kalau nggak salah ya. Tapi kita baca ini dulu, ya. Ini pada waktu Daud dikejar-kejar. Jadi saya tadi sudah sampaikan bahwa Daud itu hidupnya nggak mulus-mulus amat, ya, tapi penuh dengan suka, penuh dengan duka juga. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon Parbatin yang jauh mitam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Bapak Ibu, ini adalah puisi, kelompok puisi. Miktam itu puisi atau mazmur juga boleh dikatakan gitu. Jadi kalau puisi itu menggunakan gaya bahasa yang tidak lugas, artinya bisa memakai gaya bahasa hiperbola, ya, atau alegoris atau dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, ini dipakai juga, Bapak Ibu. Seperti puisi Khairil Anwar, aku binatang jalan dari kumpulannya terbuang, ya, itu Khairil Anwar ya. Tapi Daud buat puisi juga, ya. Lalu ayat yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi aku dan menghimpit aku. Jadi ceritanya di dalam Samuel pasal 21 ayat yang ke-10 sampai seterusnya, Bapak Ibu. Itu kisahnya ada di situ. Pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul sehingga dia lari, dan dia sampai lari ke kota namanya kota Gat. Ya. Di mana kota Gat itu adalah kota di mana raksasa Filistin yang pernah dikalahkan oleh Daud. Siapa? Goliat. Tempat kelahiran Goliat itu di Gat. Jadi secara psikologi dia merasa bahwa nanti ini penduduk Gat akan balas dendam dengan saya. Kenapa? Karena pahlawan Gat pernah dipenggal kepalanya oleh Daud. Sehingga dia ketakutan luar biasa, Bapak Ibu. Dia ketakutan. Kalau Bapak Ibu baca satu perikop itu, sampai Daud itu saking takutnya dia pura-pura gila. Dia pura-pura gila sampai liurnya itu sampai ke janggut, dan dia menggores-gores pagar supaya dia kelihatan gila. Dan Raja Akhis juga akhirnya dia juga percaya bahwa Daud itu gila, akhirnya diusir dari kota Gat, Bapak Ibu. Dan inilah keluh kesahnya Daud. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi aku, mengimpit aku, seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Mazmur ini ditulis pada saat Daud dalam keadaan kesesakan luar biasa. Kita mengenal Daud itu seorang pemberani yang pernah berhadapan dengan raksasa Filistin yang dia kalahkan dengan ketapelnya. Tapi kali ini Daud ketakutan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana Bapak Ibu Daud tetap di hadapan Allah, tetap percaya bahwa Allah itu tetap hadir dalam hidupnya. Walau dalam keadaan sesulit itu pun dia masih tetap percaya bahwa Allah hadir dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat yang ke
waktunya ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu Saudara, rasa takut setiap orang itu wajar. Kalau saudara dan saya itu takut, itu wajar. Saya punya rasa takut juga. Tapi yang tidak boleh adalah saudara dikalahkan oleh rasa takut. Rasa takut itu membuat saudara depresi, membuat saudara tidak mau melangkah ke depan lagi. Itu yang nggak benar, Bapak Ibu. Apapun ketakutan, mau ketakutan sama makhluk halus, sama hewan, fobia dan sebagainya. Kalau saudara sudah mulai ditaklukkan dengan ketakutan itu, hidup saudara tidak akan bebas. Hidup saudara akan terkungkung di dalam ketakutan itu. Ada anak yang takut melihat kucing, berdekatan dengan kucing. Saya punya teman dulu, kalau dia duduk ada cicak di atas, dia sangat takut. Dan hidupnya terbelenggu oleh itu. Dia kalau punya pasangan hidup pun, dia juga akan terikat. Dan dia akan terbelenggu dengan itu semasa hidupnya. Bapak Ibu Saudara, makanya kita nggak boleh terintimidasi dengan ketakutan. Takut boleh, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketakutan itu akan hilang. Dan kita akan berani menghadapi masa depan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang takut untuk hidup. Ya, takut mati, tapi takut juga hidup. Karena hari depannya yang seolah-olah suram dan sebagainya, Bapak Ibu. Tapi Daud percaya Allah sebagai tempat perlindungan. Daud percaya Allah sebagai tempat perlindungan. Berada dalam keadaan tertekan dan dilakukan musuh, ia menggambarkannya dengan diinjak-injak dan diperangi musuh yang sombong. Bapak Ibu, Daud berada di dalam keadaan seolah-olah diinjak-injak. Bapak Ibu, pernah nggak saudara juga merasa seperti ini? Saya yakin pernah. Saudara diinjak-injak, harga dirinya seolah-olah tidak ada lagi. Tidak diperhitungkan. Di kantor nggak diperhitungkan, di masyarakat nggak diperhitungkan, di keluarga nggak diperhitungkan. Sudah dikira, sudah nggak dianggap lagi. Pernah nggak saudara diinjak-injak? Saya mengalami berkali-kali, berulang kali. Harga diri saya diinjak-injak. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita percaya, saya percaya Allah perlindungan, tempat perlindungan itu akan memampukan saya untuk melewati. Walaupun saudara, orang lain menginjak-injak harga diri saya, tapi Tuhan tetap memandang saya orang yang sangat berharga. Saya tadi siang mengikuti live streamingnya Pak Sunarto. Dia kasih ilustrasi Bapak Ibu. Uang 100 itu punya nilai yang sama walaupun dalam keadaan seperti apapun. Saya juga punya nilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud sebagai tempat Allah sebagai tempat perlindungan itu diyakini benar oleh Daud, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan baca. Ya. Yang kedua kita akan baca di dalam Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sengsaraku engkaulah yang menghitung, air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud percaya Allah memberikan kemenangan, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya
Daud mengalami melawan Goliat, dikejar-kejar oleh siapa? Saul. Ya, di dalam peperangan pun Daud menyadari bahwa campur tangan Allah luar biasa dan selalu memberi kemenangan. Berulang kali Bapak Ibu, hidup saya ditolong Tuhan. Dalam pekerjaan saya, dalam kehidupan keluarga saya ditolong Tuhan. Saya menyadari ini pertolongan Tuhan. Kalau enggak, saya mungkin enggak berada di sini. Saya enggak bisa melayani Tuhan. Dan iblis selalu ingin menggagalkan itu. Tapi kita harus terus maju Bapak Ibu. Karena kita percaya Tuhan selalu memberikan kemenangan. Itu berulang kali. Kalau saya ceritakan nggak cukup waktunya. Ya, saya nggak punya saudara kakak adik di Jakarta ini. Ya, tapi saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan kemenangan. Daud melihat bahwa keadaan itu adalah kesempatan untuk menyampaikan seruan dan permohonan kepada Tuhan. Pergumulan ya juga bisa membawa orang jauh dari Tuhan, tapi Daud tidak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan Daud mengimani bahwa semua sengsara dan penderitaan adalah hal diperhatikan Tuhan. Dia Maha tahu. Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, Tuhan menghitung air mataku. Air mataku kau simpan dalam kirbatmu, dalam botol. Bapak Ibu, artinya apa? Bahwa Bapak Ibu sengsara Bapak Ibu, kalau bahasa Jawanya itu prihatin, ya. Prihatin itu apa ya? Merasa, aduh, kok diperlakukan begini misalnya, sengsara. Kalau di dalam terjemahan yang lain itu pengembaraan, Bapak Ibu. Seperti bangsa Israel pun juga dalam pengembaraan 40 tahun, ya. Itu sebenarnya semua air mata itu disimpan, didaftar oleh Tuhan. Artinya apa? Sengsara Bapak Ibu itu dicatat Bapak Ibu oleh Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati ketika Bapak Ibu hari ini saudara merasa tidak beruntung. Paham gak Bapak Ibu? Saudara di PHK misalnya, jangan Bapak Ibu merasa berkecil hati. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sengsara Bapak Ibu itu diperhitungkan. Air matamu disimpan di dalam botol, di dalam kirbat. Dan pada satu saat nanti Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terburu-buru, Tuhan tidak pernah terlambat juga, karena Tuhan punya waktu sendiri. Tuhan itu menguasai waktu. Jadi Bapak Ibu nggak usah buru-buru, ya, karena waktunya Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja kepada yang terakhir. Bapak Ibu percaya Allah meluputkan. Bapak Ibu kita baca Mazmur 56 ayat 13 sampai 14. Nasarku kepadamu ya Tuhan, ya Allah, akan kulaksanakan dan kurban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dulu dalam Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa Allah meluputkan. Daud punya kepercayaan bahwa Allah meluputkan. Jadi ada tiga ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi Bapak Ibu apa Bapak Ibu yang pertama? Iya, ada perlindungan. Yang kedua, Tuhan memberi kemenangan. Yang terakhir, Tuhan Allah meluputkan. Daud berulang kali akan dibunuh oleh Saul, tapi Daud tidak mengalami kematian di tangan Saul. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah, Daud percaya keluputan dari musuh, kemenangan yang akan didapatkan
penjagaan Tuhan atas hidupnya. Jadi kalau saudara ada dan saya hari ini, itu karena perlindungan Tuhan, karena penjagaan Tuhan yang luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima